Ya, selamat sore, sahabat Sport Trans 7. Senang sekali hari ini saya Ben Kasyafandi bisa menemani Anda untuk menyaksikan lanjutan Piala Gubernur Kaltim 2016, di mana hari ini kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat seru sekali antara Arema Kronus yang menghadapi Pusamania Borneo FC. Dan sore hari ini saya ditemani oleh rekan saya dari Goal.com, ada Bung Rais Adnan. Apa kabar, Bung? Baik, Ben. Siap ya menyaksikan pertandingan hari ini ya. Sekali. Seru sekali hari ini, lanjutan dari grup A. Betul. Arema Kronus akan menghadapi Borneo FC. Betul. Punya komentar, Bung, terhadap pertandingan hari ini? Ya, yang pasti pertandingan akan berjalan sengit dan menarik ya, di mana kedua tim pasti akan memburu kemenangan, di mana Arema memburu kemenangan untuk memuluskan jalan mereka ke babak semifinal. Sementara Pusamania Borneo tentunya tidak ingin malu di depan pendukung mereka sendiri setelah kemarin gagal menuai poin penuh, hanya mendapatkan hasil imbang. Mereka tentu ingin mendapatkan poin penuh di laga ini untuk menjaga kans mereka lolos ke babak semifinal. Apakah bisa dikatakan hasil buruk dicapai oleh Borneo FC menghadapi Persela pada saat pertandingan pertama? Apakah memang Persela saya bilang juga tidak terlalu buruk tampilnya? Ya, kalau dibilang hasil buruk memang tidak juga ya, Ben. Mungkin di luar dugaan. Mereka gagal meraih kemenangan atas Persela karena sebelumnya di laga uji coba kedua tim Pusamania Borneo bisa menang telak ya atas Persela Lamongan. Tapi memang ada perbedaan di mana ada sentuhan Stefan Hansen gini di Persela Lamongan. Mungkin itu membuat sebuah perbedaan di pertandingan kemarin Pusamania Borneo. Yang jelas Pusamania Borneo memang harus memperbaiki finishing touch mereka untuk pertandingan kali ini. Ya, punya catatan Nun, rekor pertemuan dari Arema Kronus menghadapi Borneo FC sebelumnya? Ya, untuk kedua tim memang terakhir kali bertemu di babak perempat final Piala Jenderal Sudirman. Ketika itu Pusamania Borneo FC kalah lewat babak adu penalti ya. Iya, memang menarik di Piala Gubernur Kaltim 2016, banyak hasil-hasil yang mengejutkan. Salah satunya ini salah duanya karena dua finalis Piala Jenderal Sudirman kalah di pertandingan pertama. Punya komentar, Bung? Ya, memang sangat mengejutkan di mana dua finalis Piala Jenderal Sudirman kalah oleh lawan-lawannya, terutama Mitra Kukar ya. Betul. Yang kalah begitu telak oleh Madura United dengan skor 3-0. Padahal Madura United adalah tim yang baru dibentuk, tim yang baru berdiri. Mereka bisa menaklukkan Mitra Kukar. Memang banyak perubahan yang terjadi di Mitra Kukar dibandingkan Piala Jenderal Sudirman lalu. Tentunya evaluasi pasti akan dilakukan oleh Coach Japri Sastra untuk menyolidkan lagi timnya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Iya, untuk Semen Padang sendiri. Semen Padang juga melakukan banyak perombakan di skuadnya untuk turnamen ini. Mereka memang sedang membangun lagi. Banyak pemain andalan mereka yang hengkang ke klub lain. Tetapi saya rasa Coach Neil Major juga punya cara tersendiri untuk membagikan lagi motivasi para pemainnya. Itu terbukti ketika mereka di Piala Jenderal Sudirman lalu tanpa kemenangan tapi mereka bisa lolos ke babak berikutnya. Mungkin harapan dari Borneo FC bisa membawa keberuntungan dan juga kejutan lagi di pertandingan Arema Kronus melawan Borneo FC kali ini. Pasti akan ada kejutan di pertandingan kali ini, baik Arema dan Pusamania Borneo FC pasti akan menampilkan permainan menyerang. Kedua tim tidak akan mau kalah di laga ini. Ya, itu dia. Mungkin kondisi terakhir dari Arema Kronus sendiri, Bung, setelah menang dengan skor yang cukup meyakinkan lawan Gresik United, walaupun sempat kecolongan di babak pertama, di awal-awal menit babak pertama, tapi akhirnya bisa kembalikan keadaan, merespon positif dari kecolongan gol di pertahanan mereka. Kondisi terakhir mungkin dari Arema Kronus setelah pertandingan itu? Kalau kondisi terakhir saya rasa recovery sudah lumayan baik ya untuk para pemain, walaupun mereka saya rasa memang dilanda kelelahan setelah kemarin ikut turnamen Bali Island Cup, kemudian langsung bermain di Piala Gubernur Kaltim. Tentunya pelatih Milomir Seslija sudah punya formula khusus untuk melakukan recovery pemainnya dalam selang 2 hari terakhir. Sejauh ini mungkin Milomir Seslija tidak akan mengubah susunan pemainnya di line up utama. Tampaknya tidak akan ada perubahan besar untuk pertandingan kali ini, Ben. Coach Milo ini sudah mempunyai rekor yang cukup mengesankan. Impresif sekali, 4 kemenangan belum terkalahkan semenjak Bali Island Cup. Dan sepertinya bisa lihat santai sekali berkumpul dengan fans. Dan sepertinya menjadi kecintaan atau Aremanya begitu jatuh cinta dengan Coach Milo ini. Terlalu dini mungkin bisa mengatakan bahwa ini akan menjadi pelatih yang bisa membawa Arema Kronus meraih kejayaan. Ya, kalau melihat track positif, hanya persiapan sekitar kurang dari lebih sepekan ya jelang Bali Island Cup lalu turnamen ini, saya rasa memang ada tren positif dan menimbulkan harapan bagi Arema untuk timnya bisa juara kembali di kompetisi level tinggi di nasional. Tapi bisa dibilang kalau terlalu dini memang agak cukup terlalu dini karena ini levelnya masih level turnamen, Ben. Di mana tim-tim juga persiapannya masih juga ala kadarnya bisa dibilang belum persiap penuh. Maka itu mungkin akan ada perbaikan-perbaikan lagi yang akan dilakukan oleh Milomir karena disinilah kesempatannya Milomir Seslija untuk memperbaiki kinerja timnya. Mungkin sikap santai dari Arema Kronus mungkin bisa dimanfaatkan oleh Borneo FC untuk meraih poin penuh pada saat pertandingan malam sore hari ini. Kita lihat, sesaat lagi nanti kita akan saksikan pertandingan antara Arema Kronus menghadapi Borneo FC. Jangan kemana-mana, tetap di Piala Gubernur Kaltim 2016.
Masih dari Piala Gubernur Kaltim 2016, hari ini kita menyaksikan pertandingan antara Arema Kronus menghadapi Borneo FC. Kembali kepada Bung Rais. Ya. Kondisi santai, sikap santai mungkin juga sudah bisa terlihat dari kondisi tim di Arema Kronus. Betul. Apa yang bisa dimanfaatkan? Celah dari mana Arema Kronus bisa dimanfaatkan oleh Borneo FC untuk bisa meraih poin? Ya, yang jelas pelatih dari Borneo FC sudah mengatakan permainan terbuka Arema akan memberikan keuntungan bagi tim mereka. Karena pada laga sebelumnya ketika melawan Persela, pertahanan rapat Persela sulit ditembus oleh para pemain Pusamania Borneo. Ya. Itu permainan terbuka yang diharapkan oleh Pusamania Borneo di laga kali ini. Di situ akan ada, dimanapun permainan terbuka jika diperagakan pasti akan ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh Pusamania Borneo. Terutama dari kemungkinan besar Pusamania Borneo akan mengandalkan serangan-serangan dari sisi sayap, di mana di situ ada Terence, kemudian di situ juga ada Gavin ataupun Rizky Pora yang bisa menusuk dari sisi sayap. Iya, ada 3 pemain yang sangat diwaspadai, yang harus diwaspadai oleh Coach Basri. Ada Lopicic, ada Esteban Vizcarra, dan juga Christian Gonzalez. Catatanmu terhadap 3 pemain ini? Ya, menariknya Sedan Lopicic pada turnamen sebelumnya adalah mantan pemain Pusamania Borneo FC. Bersama Hamka Hamzah dan juga ada di sini, kalau saya tidak salah, Hamka Hamzah, Sedan Lopicic, dan juga ada Goran Gancev satu lagi. Goran Gancev, ya. Di mana mereka juga setidaknya sudah mengetahui betul bagaimana Pusamania Borneo bermain. Tapi ada perubahan yang terjadi di Pusamania Borneo kali ini, kemungkinan besar itu juga bisa menjadi sesuatu yang harus diwaspadai oleh Arema. Ya, betul sekali. Ya, Bu Rais, kita sudah melihat ini dia line up yang akan diturunkan oleh Arema Kronus. Ada komentar Anda, Bung Rais? Ya, tidak ada perubahan ya di line up utama dari Arema dibandingkan pertandingan sebelumnya. Tetap mengandalkan Imada Wardana di posisi penjaga gawang. Ada Goran Gancev, lalu ada Hamka Hamzah berduet sebagai duet center back. Kemudian di full back ada Hasim Kipu dan Johan Ahmad Arfarizi yang memang kerap rajin membantu penyerangan. Kemudian di lini gelandang ada Rafael Metimo dan juga Hendro Siswanto yang biasanya menjadi gelandang jangkar. Juga ada Sedan Lopicic yang akan menopang 3 striker. Ada Christian Gonzalez, Vizcarra, dan juga Dendi Santoso. Dan ini adalah susunan pemain yang diturunkan oleh Borneo FC. Yang paling menarik adalah turunnya atau diturunkannya Gavin Kwan Asit, pemain bernomor 7 yang sempat turun juga pada pertandingan sebelumnya. Nampaknya ada penyegaran sedikit ya di sini. Diego Michels agak diistirahatkan dulu oleh pelatih Basri Badusalam dengan digantikan Gavin Kwan Asit. Tapi selebihnya susunan pemain masih tidak berbeda dari skuad inti mereka sebelumnya ketika menghadapi Persela Lamongan. Menarik untuk disaksikan pertandingan hari ini dan bisa dilihat di layar kaca Anda. Ini adalah suasana dari Stadion Segiri, tempat dilangsungannya pertandingan hari ini. Walaupun sebelumnya Borneo FC tidak tampil di stadion sendiri, yaitu di Stadion Palaran. Tapi sore hari ini mereka tampil di depan publik sendiri. Walaupun stadion dengan kapasitas yang lebih kecil dari Stadion Palaran. Apakah ini bisa menjadi faktor penentu juga untuk kemenangan Borneo FC sore hari ini? Ya, berkaca dari turnamen-turnamen sebelumnya, Pusamania Borneo ketika bermain di hadapan pendukung sendiri, mereka selalu tampil penuh energi. Dukungan juga selalu diberikan penuh oleh Pusamania ya, julukan dari supporter dari Pusamania Borneo FC. Selalu memenuhi stadion sekitar 10.000 atau 13.000 kapasitasnya. Mereka selalu tak pernah lelah untuk memberikan semangat kepada tim Pesutetan. Ya, betul sekali. Dan kita masih menunggu dan ingin menyaksikan babak pertama pertandingan antara Arema Kronus menghadapi Borneo FC. Memang semenjak ditangani oleh Milomir Ceslia, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Coach Milo. Salah satunya adalah menyingkirkan pemain Kiko Insa. Pada pertandingan kemarin sebelumnya, bahkan Aremania membawa spanduk dengan bertuliskan Save Kiko. Seperti apa sosok seorang Kiko Insa? Kiko Insa adalah tipikal back yang bisa dibilang sangat nakal ya dalam tanda kutip. Dia mampu tampil lugas, tidak kenal kompromi, tapi juga dia cukup rajin untuk mencetak gol. Dia salah satu back tersubur. Itu yang memang cukup mengagetkan ya, keputusan dari Milomir Ceslia mencoret dia. Mungkin ada faktor-faktor non teknis atau faktor teknis lain yang dipertimbangkan oleh Milo sehingga akhirnya mencoret Kiko dari skuadnya di turnamen kali ini. Ya, ada komentar dari Milomir Ceslia juga bilang di media bahwa dia bilang memang bertahan itu memang bukan tipe dari tim Arema. Betul, memang Arema di bawah Milo memang menekankan untuk permainan menyerang, di mana sepak bola positif memang sudah diterapkan di sepak bola modern kali ini, Ben. Di mana pertahanan terbaik adalah menyerang. Itu yang mungkin dianut oleh filosofi dari Milo kepada Arema. Ya, dan salah satu yang dia katakan juga no player big
bigger than club. Ya. Tidak ada pemain yang lebih besar dari klub, seperti filosofi yang sering sekali digembur-gemburkan oleh seorang Sir Alex Ferguson. Iya betul, itu membuktikan bahwa tidak ada boleh pemain yang merasa menjadi pemain bintang, Ben. Ya. Kita ketahui Arema dihuni oleh para pemain kelas atas di level nasional, banyak pemain bintang di situ. Di situ seorang pelatih mempunyai peran bagaimana mengatur para pemain itu agar bisa tampil baik dan tidak tercerai-berai, tidak ada sentimen di dalam tim, itu membuat kondisi tim menjadi lebih kondusif. Ya. Kita lihat sore hari ini apakah Borneo FC bisa mengembalikan atau membalikan prediksi publik bahwa mereka tampil buruk di pertandingan pertama. Masih menarik sekali untuk kita saksikan Borneo FC. Dari nama-nama yang ada di skuad Borneo FC, menurut saya bukan nama-nama yang sebenarnya tampil seperti pada saat kemarin lawan Persela. Harusnya mereka bisa tampil lebih baik lagi. Betul. Ada pemain mungkin yang harusnya bisa mengangkat permainan dari Borneo FC, Bu Rais. Kalau untuk permainan, mungkin 2 pemain asing yang mesti harus performanya ditingkatkan lagi ya Ben, karena mereka yang paling diharapkan untuk mengubah permainan atau meningkatkan standar permainan dari Pusamania Borneo. Kemudian di situ juga ada Terence Wangpuhiri yang biasanya selalu mengandalkan kecepatan, membongkar pertahanan lawan dari sisi sayap. Biasanya dia suka membuka celah-celah atau memberikan peluang kepada striker yang ada di depan, terutama kepada Lerby pada pertandingan kali ini. Ya sahabat Sport Trans 7, sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan babak pertama antara Arema Kronus menghadapi Pusamania Borneo FC. Seperti apakah jalannya pertandingan babak pertama? Kita akan terhubung langsung dengan Bung Daryadi dan juga Bung Rais Adnan yang akan memimpin jalannya pertandingan. Dari Studio 7 Trans 7, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Bung Ben. Selamat sore pemirsa Trans 7 di seluruh tanah air. Selamat berjumpa kembali di ajang sepak bola memperebutkan Piala Gubernur Kalimantan Timur 2016. Dari Stadion Segiri di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, kami ajak Anda untuk menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Arema Kronus menghadapi kesebelasan Pusamania Borneo FC. Ini adalah laga kedua di babak penyisihan grup A, di mana selain Arema dan Borneo FC, di grup A ini juga dihuni oleh kesebelasan Persela Lamongan dan Gresik United yang nanti malam juga akan bertanding melanjutkan pertandingan di grup A. Saya tidak sendiri, ditemani oleh komentator Bung Rais Adnan. Selamat sore Bung Rais. Selamat sore Bung Daryadi. Ya, kalau kita lihat laga krusial nampaknya memang untuk Borneo FC. Tidak ada kata kalah boleh dibilang kalau mereka ingin bisa lolos ke babak semifinal, Bung. Betul. Tidak boleh ada kata kalah dan juga hasil imbang sepertinya Bung Daryadi untuk pertandingan kali ini, karena Pusamania Borneo FC setidaknya harus bisa mengamankan kans mereka ke babak semifinal setelah kemarin hanya bermain imbang. Ya, sebaliknya bagi Arema Kronus yang boleh dibilang sedikit lebih nyaman berada di posisi puncak klasemen grup A. Betul. Setelah kemarin mencatat kemenangan cukup telak melawan Gresik United dengan skor 3-1, sehingga bila mereka menang tentu aman posisi mereka ke babak semifinal tentunya Bung Rais. Ya betul, Arema sejauh ini memang menjadi salah satu tim favorit untuk menjuarai turnamen ini. Mereka dihuni oleh para pemain bintang. Kemarin sudah terbukti ketika mental juara mereka sudah terbukti ketika tertinggal 1-0 lebih dulu dari Gresik United, kemudian bisa membalikan menjadi 3-1. Di sini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Pusamania Borneo. Saya rasa itu sudah diantisipasi oleh pelatih Basri Badusalam. Ya, kita lihat wasit Hairudin memimpin jalannya pertandingan, dibantu Yohanes tadi wasit, dibantu oleh Hairudin dan Teddy Firmansyah memimpin jalannya pertandingan. Ya, ini adalah kesebelasan Arema Kronus mengenakan kostum biru-biru. Saksikan bagaimana boleh dibilang ini adalah the winning team waktu pertandingan pertama, Bung. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Di lini belakang tetap dihuni oleh kuartet Goran Jancev, Hamka, Hasim Kipu dan juga Ahmad Tarfarizi. Di lini tengah juga ada Rafael Matimo, Hendro Siswanto yang bahu-membahu dengan Serdjan Lovicic. Lalu di 3 penyerang ada Esteban Vizcara, Dendi Santoso dan juga Christian Gonzalez sebagai ujung tombak. Ya, ini adalah Milomir Silvisa, pelatih baru Arema yang sudah membuahkan 1 gelar minggu lalu, Bung ya. Betul. Luar biasa, tentunya sangat beralasan jika Arema ingin menambah koleksi gelar juaranya di
Piala Gubernur Kaltim ini, Bung. Betul, yang menarik adalah memang Milo diberi kebebasan ya, untuk memilih skuadnya sendiri, membangun tim sendiri. Terlihat dari pemilihan pemain yang dilakukan saat ini. Kemudian kembalinya lagi Kurnia Mega juga menarik di jelang turnamen kali ini. Sebelumnya Kurnia Mega mengundurkan diri, tapi Milo meminta Mega untuk kembali, akhirnya Mega pun bersedia. Ya, memang sejauh ini Mega belum mendapatkan kesempatan penuh, Bung, ya? Iya, betul. Kemarin di pertandingan pertama pun hanya sempat tampil 5 menit. Iya, karena mungkin memang setidaknya memberikan atmosfer kembali kepada Kurnia Mega untuk merasakan atmosfer pertandingan, Bung. Setelah beberapa minggu tidak bergabung lagi bersama tim. Iya, pertandingan sudah dimulai. Wasit Sohana sudah meniup kulit panjang. Tanda pertandingan dimulai. Langsung kirim ke depan. Hamka tadi, namun jauh dari rekan-rekan yang menyambut di depan. Ya, kita lihat memang trio main asing dari Arema ini, kecuali Gonzales yang sudah menjadi WNI, ya, memang kualitasnya boleh dibilang sudah teruji. Benar. Esteban Vizcarra adalah pemain yang sudah matang di kompetisi. Dia lama memperkuat Semen Padang, sebelumnya juga memperkuat Pelita Jaya. Dia memang salah satu pemain asing terbaik lah bisa dibilang untuk saat ini di Indonesia. Iya. Kemudian ada Serdan Lopicic yang memang kerap menjadi pengatur serangan bagi tim-tim yang dibelanya. Dan Esteban juga sudah menjadi top skor dengan 2 gol yang dicetaknya saat berhadapan dengan Gresik kemarin. Betul. Ya, 1 pelanggaran baru saja, bukan Hasim Kipu. Ada Rizky Pora. Rizky Pora adalah fullback yang kerap rajin membantu serangan dari sisi sayap. Ini yang harus diwaspadai oleh Hasim Kipu maupun Alfarizi, karena di sebelah juga ada Terence Owangkuhiri. Iya. Masih ada Rizky Rinaldi tentunya di sayap kanan yang harus diwaspadai. Iya, tendangan bebas kali ini. Langsung kirim ke depan. Berhasil dihalau keluar tadi. Tidak mau ambil resiko tadi. Christian Gonzalez yang ikut turun sampai jauh ke bawah. Di usia 40 tahun, Bung. Bukan usia muda lagi. Betul. Tentunya untuk pemain posisi striker. Namun masih tetap jadi andalan. Iya, sepak pojok untuk Borneo. Tidak akurat tadi. Sepak pojok. Kalau keluar, Goran Kancep namanya. Lemparan ke dalam untuk Borneo. Kembali, iya. Tidak akurat tadi pada siapa umpan diberikan. Ya, kali ini serangan dari sayap kiri. Ikut maju ke depan Fatur Rahman. Terlihat para pemain Pusamania Borneo ingin secepat mungkin menguasai jalannya pertandingan, memberikan langsung tekanan ke lini pertahanan Arema. Karena biasanya Arema cukup lengah di menit-menit awal dan juga menit-menit akhir pertandingan, seperti yang terjadi ketika melawan Gresik United pekan lalu. Iya, saya kira pelatih Basri Badusalam juga memang tidak ada pilihan, langsung serang sejak menit pertama, Bung. Betul. Karena pilihannya harus menang. Iya, betul. Iya, ini adalah Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Awang Faruk, yang setia menyaksikan, Bung, sejak pembukaan hingga hari ketiga ini. Dan hadiah yang disediakan di turnamen memperebutkan Piala Gubernur Kaltim ini memang cukup menggiurkan, Bung. Iya, tidak hanya untuk juara saja disediakan 1,5 miliar. Ya. Bahkan tersedia match fee, Bung. Iya, betul. Memang itu ini sangat langka boleh dibilang. Ya, memang sejak bergulirnya Piala Presiden lalu Piala Jeddah Sudirman itu menjadi patokan dengan standar tinggi ya bagi klub-klub yang ingin diundang dalam sebuah turnamen, apalagi klub-klub yang diundang adalah klub-klub papan atas Indonesia. Iya. Baru saja serangannya gagal. Coba dilakukan oleh Rizky Rinaldi tadi. Kapin Kuan yang naik ke atas tadi adalah pemain yang menggantikan posisi dari Diego Michel, Bung. Ya. Anda punya catatan terjadi mungkin apa yang terjadi dengan Diego? Kemungkinan besar Diego saat ini kondisinya masih belum fit, tapi kemungkinan ini hanya semacam rotasi saja. Kemungkinan ini salah satu strategi yang diterapkan oleh pelatih Basri Badusalam. Ya. Harus saja terus menekan nampaknya Borneo. Eloko belakang Maitimo. Langsung kirim ke depan, namun lebih dekat dengan
Fatur Rahman nampaknya. Ricardo Salampesi tadi. Iya, Terence Awang. Jauh kirim ke depan, namun tidak tepat tadi. Edilson Tavares. Kalau keluar saja, tidak mau ambil resiko nampaknya. Hasim Kipu. Fatur lempar ke dalam. Masih cukup kesulitan Rizky Pora. Iya. Melewati Dendi Santoso. Cukup rapat memang pertahanan yang digalang di barisan belakang pemain-pemain Arema. Ada Hasim Kipu, Hamka, Goran Gansep, dan Alfarizi ini, Bung. Ya, memang 4 back yang ada di Arema adalah 4 back yang sangat berpengalaman ya di Indonesia. Mereka sulit untuk dilewati, tapi setidaknya dengan kecepatan-kecepatan yang dimiliki oleh para pemain Pusamania Borneo bisa membongkar pertahanan Arema nantinya. Iya, kita saksikan bagaimana upaya terus dilakukan pemain-pemain Borneo FC. Langsung kirim ke depan dari sayap kanan, lagi-lagi tidak akurat tadi. Sejauh ini masih belum terlihat terlalu baik ya peran dari 2 pemain asing dari Pusamania Borneo. Ada Tarik Bosetti, kemudian ada Edilson Tavares. Iya. Untuk memberikan semacam perubahan bagi permainan dari Pusamania Borneo. Kita lihat. Kali ini serangan dari sayap. Oh, terperangkap offset nampaknya Lopicic. Terlihat lebih santai pemain-pemain Arema, Bung, dengan kemenangan yang sudah mereka miliki. Betul. Namun tentunya jika terlalu santai bukan tidak mungkin justru menjadi bumerang, Bung. Ya, memang di sini tekanan memang lebih kepada tim tuan rumah ya, Pusamania Borneo yang ingin meraih kemenangan. Tapi Arema juga tidak boleh lengah. Mereka tetap harus tampil menekan. Karena jika diberikan kesempatan akan sangat fatal akibatnya bagi Arema sendiri. Ya, dari kubu Kaltim sendiri memang tidaknya ada 2 tim yang menjadi kandidat kuat, katakanlah, yang bisa mengharumkan dari tuan rumah. Ada Mitra Kukar dan Borneo setidaknya. Namun hasil yang dicatat kita lihat kemarin Mitra luar dugaan, Bung. Kalah telak kemarin. Memang selain 2 klub itu ada juga Persiba Balikpapan yang tampil sangat mengejutkan ya ketika mengalahkan Semen Padang dengan skor 2-1. Mitra Kukar memang menjadi catatan tersendiri, bisa kalah telak setelah mereka berhasil menjadi juara Piala Jenderal Sudirman. Betul. Tentunya evaluasi pasti akan dilakukan oleh Coach Jeffrey Sastra. Iya, baru saja. Serangan lagi-lagi gagal. Lahirkan sepak pojok. Terence Awang kali ini. Kita lihat Edilson sangat mudah kehilangan bola tadi, Bung Daryadi. Iya. Sangat disayangkan. Iya. Rangkap offset nampaknya. Eloko Gonzalez. Ricardo Salampesi langsung kirim ke depan. Terlihat banyak dengan bola-bola long pass kita saksikan, Bung. Iya, betul. Seharusnya mereka lebih minimalisir permainan seperti itu. Mereka harus lebih banyak mainkan bola-bola dari kaki ke kaki ya. Betul. Dan memang sejauh ini belum terlihat efektif permainan bola-bola panjang yang coba diterapkan oleh pemain Borneo FC. Kali ini serangan dari Arema lewat sayap kanan. Lopicic, umpan ke depan. Sayang sekali. Eloko yang dituju tadi, namun lebih dekat dengan Fatur Rahman. Kembali serangan datang. Ini skema yang biasa juga dilakukan oleh Arema, serangan dari sisi sayap, kemudian mengirimkan umpan crossing ke arah kotak penalti yang pastinya tujuannya adalah seorang Eloko di sana. Iya, jadi target man selalu memang Eloko. Kita saksikan kembali umpan ke depan. Lagi-lagi berhasil dihalau keluar. Tidak mau ambil resiko. Kita saksikan tadi Ricardo Salampesi. Iya, para pendukung Borneo FC memberikan dukungan penuh tentunya untuk main-main tuan rumah.
Ini adalah partai krusial memang buat Borneo FC. Sudah mulai secara perlahan para pemain Arema menguasai pertandingan, memberikan tekanan ke lini pertahanan Pusamania Borneo. Kita lihat. Ya, nampaknya menjadi ciri khas bagaimana Arema harus disengat dulu, Bu. Seperti kemarin ketika harus kena 1-0 dulu, baru mereka akhirnya tampil maksimal dan berhasil mencetak 3 gol beruntun. Iya, betul. Telat panas bisa dibilang. Looting kali ini gagal, Lopicic tidak jelas. Terlalu jauh tadi satu tendangan spekulasi dilakukan oleh Lopicic. Serdan Lopicic. Eugen Hun kali ini menjaga gawang asal Korea. Pernah memperkuat Persipura Jayapura. Iya. Menghadirkan prestasi juga bagi Persipura. Dan memang ini adalah penjaga gawang yang boleh dibilang di mana dia hadir selalu menoreh prestasi, Bu. Iya, dia adalah mungkin bisa dibilang satu-satunya penjaga gawang asing ya sekarang yang ada di Indonesia, Bunda Riyadi. Iya. Setelah sebelumnya sempat ada Denis Romanov ketika Liga masih bergulir, ketika itu masih membela Persipasi Bandung Raya yang sekarang jadi Madura United. Iya, pelanggaran kali ini dilakukan oleh Terence. Ya, pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami, yang Anda saksikan saat ini adalah pertandingan antara kesebelasan Arema Kronus melawan Pusamania Borneo FC di ajang Piala Gubernur Kalimantan Timur 2016 yang berlangsung di Stadion Segiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dudukan masih 0-0, sudah melewati 10 menit pertandingan. Dilanggar tadi, namun nampaknya bukan pelanggaran, Bung. Lopicic tadi. Masih terus play on, masih terus mencoba membangun serangan. Lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain-pemain dari Arema kali ini. 1-2 tadi Gonzales. Support yang baik dari lini kedua Arema. Iya. Lopicic kali ini angkat ke tengah. Lagi-lagi yang dicari Eloko, namun lebih dekat dengan Ricardo nampaknya. Eldison Tavares. Terence Oang mencari kawan nampaknya. Terlalu jauh tadi umpan. Berikan pada Lerby tadi yang dituju. Goran Gancev kali ini. Tengah dengan Hamka. Hamka boleh bilang menjadi palang pintu yang memang sulit untuk ditembus, Bu. Ya, Hamka adalah salah satu back yang berpengalaman ya. Bisa dibilang walaupun umurnya sudah tidak muda lagi, tapi kematangan dia dalam mengawal lini belakang sangat dibutuhkan oleh tim-tim seperti Arema. Setelah Arema ditinggal oleh Purwakayudi, kemudian oleh Kiko Insa. Iya, kembali serangan dari pemain-pemain Borneo. Kali ini masih kutak-atik. Sayang sekali, patah kembali serangan. Kembali serangan datang dari Borneo. Langsung coba beri umpan terobosan, mentah lagi. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Dilson tadi. Ataupun tarik Bocetti. Sejauh ini masih terlihat kolektivitas lini tengah Arema masih lebih baik dibandingkan dari lini tengah Pusamania Borneo FC. Terlihat tadi Tarik Bocetti bekerja sendiri melawan sekitar 3 pemain, mengejar bola, sementara yang lainnya telat untuk melakukan transisi. Iya, kali ini tendangan bebas untuk Arema Kronus. Maitimo tadi. Goran Gancev. Ada Hamka, masih bermain-main di lini tengah ini. Kirim ke depan Hamka. Eloko yang dituju. Melebar ke kiri. Gagal lagi kali ini, berhasil dihalau tadi Ricardo ataupun Gavin Kwan tadi. Esteban. Eugen Hun kali ini masih belum teruji memang. Kita saksikan di
paling tidak 15 menit pertama ini belum ada ancaman-ancaman yang membahayakan di kedua gawang sebelasan ini, Bung. Iya, begitu juga tendangan ke gawang ya. Tadi ada hanya satu saja tadi dari Lovicic yang sangat melambung jauh dari gawang Yoo Jae-hoon. Betul. Kali ini serangan yang coba dibangun kembali lagi, mentah kembali serangan dari Usamania. Terence Oang sulit memang untuk menembus pertahanan yang dibangun pemain-pemain Arema Kronus. Terence sejauh ini masih kesulitan untuk menembus dari pertahanan yang dibangun oleh Alfarizi. Iya. Masih dalam tempo-tempo sedang-sedang saja memang pertandingan. Kita lihat belum ada tekanan-tekanan yang membahayakan. Kali ini Borneo lakukan tekanan. Terence Oang, Kipora, sayang sekali pemirsa. Lagi-lagi salah umpan, Bung. Dan memang ada 5 pemain tadi mengawal RB tadi di depan. Sulit memang untuk bisa menembus rapatnya 4 palang pintu dari Arema Kronus ini. Oh, terperangkap offset tadi. Semestinya para pemain Usamania Borneo FC harus lebih meningkatkan variasi serangan mereka ketika memasuki sepertiga lapangan, Bung. Terlihat tadi mereka hanya terfokus atau monoton serangan mengambil dari sisi sayap. Semestinya mereka bisa melakukan variasi umpan 1-2 di area sepertiga lapangan mulai dari lini kedua, sehingga para pemain Arema pun tidak bisa membaca dengan mudah alur serangan mereka. Iya, lagi kembali serangan coba dilakukan pemain-pemain Borneo. Berhasil lewat tadi. Kesalahan Hamka. Angkat ke depan. Sayang sekali lagi lebih dekat dengan Hamka tadi ataupun Gancep. Kembali serangan dibangun. Ricky Pora. Kembali. Erik, sayang sekali tadi. Bocetti tendangan spekulasi yang coba dilakukan. Masih melebar, cukup baik sesungguhnya, Bu. Ya, salah satu upaya yang sangat baik ya dilakukan oleh Tarik Bocetti, di mana teman-temannya sudah mengalami kebuntuan. Dia melakukan tendangan dari jarak jauh, tapi sayang tendangannya masih melenceng tadi. Keras memang kita saksikan tadi tendangan dari Tarik Bocetti. Belum mengancam gawang dari Imade Wardana, juga gawang Arema Kronus. Ini adalah Tarik Bocetti. Eloko lagi-lagi coba bangun. Eloko kembali, langsung suplai ke depan. Esteban yang dituju. Balik ke tengah. Sayang sekali pemirsa. Luar biasa Eloko, nyaris saja, Bung. Sebuah skema serangan yang cukup baik ya dilakukan oleh Arema, kembali diakhiri dengan crossing yang ditujukan kepada Christian Eloko Gonzalez. Ini yang harus diwaspadai oleh para pemain Usamania Borneo FC. Cukup baik tadi kita lihat umpan matang tadi. Kembali dari Alfarizi tadi umpan. Tapi sayang Christian Gonzalez gagal menjangkau bola. Kedua kalinya kita saksikan bagaimana peluang sebelumnya dimiliki oleh Christian Gonzalez. Masih aman sejauh ini gawang dari Yoo Jae-hoon. Bocetti kali ini. Lagi-lagi mentah serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Borneo FC. Satu pelanggaran nampaknya. Mighty mau terlalu tinggi mengangkat kaki nampaknya, Bung. Akan diambil Rizky Pora nampaknya. Tendangan bebas ini. Usamania Borneo memang cukup berbahaya juga dalam bola-bola set piece. Apalagi kali ini mereka mempunyai para pemain yang mempunyai postur yang cukup baik ya untuk menyambut bola-bola dari udara. Sudah lakukan. Langsung ke depan. Sayang sekali pemirsa. Tarik Bocetti tadi. Lagi-lagi peluang masih dimiliki Tarik Bocetti, Bung, untuk kedua kali sesungguhnya. Sebuah set piece yang baik dari Rizky Pora, kemudian langsung disambut oleh Bocetti, tapi sayang masih melenceng dari gawang Imade Wardana. Cukup baik sesungguhnya, Bung, tadi yang dilakukan. Yang patut disoroti adalah tidak terkawalnya Tarik Bocetti ya di dalam kotak penalti. Ini sangat
berbahaya sekali. Harus diperbaiki oleh lini pertahanan dari Arema. Masih belum mampu menggoyahkan gawang dari Made Wardana. 0-0 jelang 20 menit pertandingan babak pertama ini berlangsung. Lemparan ke dalam untuk Arema Kronus. Eloko, paling tidak 2 pemain memang yang harus mengawal. Ya, istri dari Eloko setia menyaksikan, Bung. Cukup tegang juga nampaknya melihat permainan dari suaminya, Eva Gonzalez, yang selalu setia mendampingi sang suami. Hasim Kipu lemparan ke dalam. Masih Hasim Kipu. Kali ini coba melewati. Denny Santoso. Iya. Sayang kali tidak tepat Denny. Lebih mengarah kepada Yu Jae Hoon, menjaga gawang Borneo. Oh, satu pelanggaran nampaknya. Cukup keras tadi nampaknya. Karena Ya, juga kita lihat. sedikit emosional kita saksikan Milo. Ya, karena memang tadi ternyata terkena dengkul ya. Iya. Iya. Perut dari Goran Gancev. Dari Edilson Tavares tadi. Langsung mengerang kesakitan. Berhasil ditinju tadi Made. Kembali serangan datang dari Borneo. Oh. Bukan pelanggaran namanya, Bung. Ya, hanya tendangan menjuru. Cukup baik tadi. Esteban Tikara menghentikan pergerakan dari Gavin Kwan. Ya, cukup rajin kita lihat Gavin Kwan dari belakang terus membantu serangan ke depan, Bung. Ya. Esteban Vizcara juga ikut bertahan tadi. Ya. Sepak pojok lakukan Rizky Pora. Sudah lakukan Rizky Pora. Sayang lagi. Sayang Bocetti. Peluang terbaik. Kali ini syuting. Lagi-lagi tidak tepat sasaran pemirsa. Terence Oang. Tidak akurat tadi. Coba tendangan yang cukup baik sesungguhnya tadi. Peluang yang dimiliki Terence Oang, Bung. Ya, berawal dari tendangan pojok yang dilakukan oleh Rizky Pora. Tadi sebenarnya Taris Bocetti mempunyai peluang yang cukup besar ya. Iya. Cuma sayang kontrol bolanya tidak sempurna. Padahal dia sudah tidak terkawal. Dan akhirnya Terence Oang Puhiri mengakhirinya lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Tapi sayang masih jauh dari sasaran. Kembali serangan dibangun pemain-pemain Borneo lewat sayap kiri. Cukup baik. Iya. Rizky Pora. Lagi Rizky Pora umpan ke depan. Lagi-lagi berhasil dihalau oleh Hendro Siswanto tadi, kapten kesebelasan Arema. Menghasilkan sepak pojok, Bung. Ya, penetrasi yang cukup baik dari Rizky Pora. Dia bisa memberikan tekanan ke sisi sayap kanan pertahanan dari Arema. Kembali sepak pojok, angkat ke depan. Heading, sayang sekali lagi tidak tepat sasaran. Nampaknya tarik Bocetti yang tadi dicari, Bung. Ya. Namun kembali gagal. Peluang emas yang dimiliki pemain-pemain Borneo FC. Terus menekan Borneo. Ya, hingga ambisi untuk menang memang tidak ada pilihan, Bung. Betul. Kali ini kembali serangan. Shooting. Terlalu lemah tadi. Alvarez tadi, Edilson Tavares tadi nampaknya. Memang keputusan yang cukup tepat ya diambil oleh Edilson karena melihat teman-temannya yang mensupport terlambat untuk datang maju ke depan. Iya. Sementara di situ Lerby sudah terkawal oleh sekitar 2 pemain, tidak ada pilihan, ruang terbuka langsung shoot. Tapi sayang betulnya tendangan cukup baik namun lemah tadi datangnya. Mudah saja buat Imade Wardana. Lemparan ke dalam kali ini. Dudukan masih 0-0 dalam tempo 23 menit. Cukup baik Leo. Iya. Mengintercept bola tadi. Denny tadi gagal melewati Leo Tupamaho. Asri Badusalam terus memberikan intro kribu. Leo Tupamaho.
Langsung suplai ke depan. Balik kerja sama 1-2. Sayang lagi-lagi. Bukan pelanggaran ataupun handball tadi. Masih Bocetti. Berhasil dimentahkan. Maitimu kali ini. Umpan ke depan. Langsung Eloko yang di depan. Sayang kali. Gagal melewati 3 pemain Eloko. Berbahaya Gavin. Kali ini. Lagi-lagi Bung. Kesempatan untuk Eloko memang selalu mendapat kawalan ketat. Ya, Eloko ini adalah tipikal yang memang bukan striker perlari, tapi dia bisa menjadi tembok dan ketika mendapatkan kesempatan dia bisa membuahkan itu menjadi gol. Kesempatan itu menjadi gol. Iya. Sepak pojok kali ini untuk Arema Kronus akan dilakukan oleh Serdan Lopicic. Sudah lakukan Lopicic. Lagi-lagi lebih dekat dengan Yu Chen Hun. Hasil ditinju tadi. Teres berubah. Lagi kembali kirim ke depan tadi. Kembali Eloko yang dituju. Masuk kotak penalti. Kembali kutak-atik masih. Sayang sekali kampanye. Keluar. Meninggalkan arena pertandingan Esteban Vizcarra. Main yang masih menjadi top skor dengan 2 gol. Yang sudah pindah posisi dari kiri ke kanan, tapi nampaknya Cukup tadi rajin balik nampaknya. lagi. Betul. ...26 menit sudah berlangsung. Dudukan masih 0-0. Yu Chen Hun langsung kirim bola ke depan. Maitimu kali ini. Esteban kali ini dari kiri, Bung. Kembali kita lihat Gavin terlihat kesulitan ya mengawal Esteban Suplai Vizcarra. ke depan. Shooting. Luar biasa. Masih berhasil dihalau tadi. Tendangan keras tadi. Sebuah upaya yang baik dari Arema, diawali lewat umpan crossing Esteban Vizcarra dan langsung dilakukan tendangan first time oleh Dendi Santoso tadi. Tapi beruntung masih bisa. Sigap tadi kita lihat Yu Chen Hun. Karena bola sebetulnya memang keras tadi datangnya, namun blok yang sempurna tadi dari Yu Chen Hun. Yang jadi perhatian di sini adalah begitu mudahnya dilewati beberapa kali ya Gavin Kwanansit oleh Esteban Vizcarra. Kali ini Eloko 1-2 dengan Lopicic kali ini. Kembali asupan crossing. Angkat ke depan. Eloko sayang sekali lebih dekat dengan main-main belakang dari Borneo. Pola yang sama terus dilakukan oleh Arema, memberikan tekanan dari sisi sayap, Bung. Kita lihat bagaimana Esteban terkadang dari sayap kiri, dari sayap kanan terus menyuplai bola untuk Eloko. Sangat dibanjakan pertandingan kali ini. Eloko Gonzalez. Hasil lemparan ke dalam untuk Borneo ataupun Arema Kronus. Tidak tepat tadi, salah komunikasi kita saksikan. Bola keluar. Belum mengubah kedudukan, masih 0-0. Sedikit mulai kerja keras kita lihat Yu Chen Hun nahan gempuran-gempuran dari 3 bomber dari Arema Kronus ini, Bung. Harus lebih banyak mengingatkan rekan-rekannya di lini belakang ya, agar tidak ada pemain Arema yang lolos dari kawalan. Kali ini Borneo FC. Rizky Pora masih mencari kawan. Bantu dari belakang. Sayang sekali tidak akurat tadi umpan yang diberikan. Eloko coba menjemput bola tadi. Di sini terlihat kematangan dari para pemain Arema, di mana Gonzalez ketika dia melihat teman-temannya masih belum naik ke depan, dia berusaha memperlambat laju bola agar teman-temannya bisa ikut membantu penyerangan. Sehingga harus dihentikan, hingga akhirnya dihentikan dengan cukup keras tadi oleh pemain kesamanya Borneo. Tendangan bebas untuk Arema. Gancep lakukan inilah Milo. Lihat tegang, Bu. Walaupun sebetulnya posisi Arema sedikit lebih aman. Betul. Tidak akurat tadi Goran Gancep. Kirim bola ke depan.
Kali ini lagi-lagi tidak jelas siapa yang dituju tadi. Gavin Kwan melebar tadi bola, melahirkan lemparan ke dalam. Milo adalah sosok pelatih yang cukup tegas ya. Dia tidak ingin menolerir kesalahan sedikit pun di atas lapangan. Iya. Itu terjadi pada pertandingan-pertandingan sebelumnya yang dilalui oleh Arema. Dia langsung mengganti ketika salah satu pemain melakukan blunder. Iya, kali ini kembali serangan. Maitimo kali ini naik ke depan. Coba lewati Leo. Gagal Maitimo. Iya, terjadi water break menit ke-30 di babak pertama ini pemirsa. Kedudukan masih 0-0 sejauh ini. Antara kesebelasan Arema Kronus dan Pusamania Borneo FC. Ya, Bung, kita saksikan memang bagaimana upaya keras yang dilakukan oleh pemain-pemain Borneo untuk bisa menjebol gawang Imade Wardana memang tidak mudah. Ya, betul. Memang Arema sendiri sejauh ini tampil cukup baik ya, baik dari sisi bertahan maupun menyerang. Transisi permainan mereka juga sangat rapi. Ketika setelah menyerang mereka langsung, para pemain bertanggung jawab untuk langsung turun ke belakang ketika diserang oleh para pemain Pusamania Borneo. Terlihat beberapa kali para pemain Pusamania Borneo harus melepaskan tendangan dari jarak jauh karena begitu sulitnya menembus ke area kotak penalti dari Arema. Ya, kita lihat memang 4 palang pintu dari Arema, ada Hasim, Kipu, Hamka, Gancep, dan Alfariji memang sulit untuk ditembus oleh Terence Owang Lerby ataupun Rizky Porabu. Iya betul, harus lebih banyak variasi lagi yang dilakukan oleh para pemain Pusamania Borneo ketika sudah di sepertiga lapangan. Jangan hanya monoton melalui sisi sayap, tapi variasi umpan 1-2 tadi sudah beberapa kali cukup terlihat antara Edilson Tavares, kemudian ada Terence juga melakukan umpan 1-2, kemudian dengan Lerby. Tapi masih memang cukup solid untuk saat ini pertahanan dari Arema. Ya, terus mendapat arahan dari Milo, para pemain Arema, dan Arema sendiri sebetulnya masih memiliki stok pemain yang cukup andal, Bung. Ya, betul. Bahkan Ahmad Bustomi pun belum dimainkan, bahkan tidak diikutkan, Bung ya. Ya, Ahmad Bustomi nampaknya memang masih bermasalah soal cederanya ya. Dia masih dalam masa pemulihan. Sebenarnya dia pada turnamen sebelumnya juga tidak dibawa dan akhirnya dibawa pada turnamen kali ini didaftarkan. Tapi setidaknya mungkin dia belum bisa diturunkan dalam 2 atau 3 pertandingan awal dari Arema. Iya, kehadiran Bustomi memang boleh dibilang akan lebih menambah kuatnya pertahanan ataupun lini tengah dari Arema tentunya, Bung. Ya, di lini tengah Arema sendiri sebenarnya tanpa Bustomi pun sudah sangat solid ya, Bung Daryadi. Karena di situ sudah ada Hendro Siswanto, ada Juan Revi, kemudian ada Ferry Aman Saragi, ada Maitimo, nama-nama yang memang cukup berkelas ya di sepak bola Indonesia saat ini. Ada Serdan Lopicic juga yang ikut menopang dari lini tengah. Sejauh ini masih aman. Iya. Ya, kita lihat yang menarik di sini ada Iwan Setiawan, Bung Daryadi. Nampaknya memberikan instruksi. Apakah memang sudah ditunjuk sementara ini untuk menjadi pelatih atau semacam direktur teknis? Iya. Iwan Setiawan kita ketahui yang terkenal ketika Piala Presiden dengan saiwor-saiwornya. Dan memang ketika itu memang permainan dari Pusamania Borneo FC memang cukup baik ya di bawah arahan dari Iwan Setiawan. Kita lihat hasil racikannya kali ini nampaknya memang dia yang nampaknya memberikan andil untuk pertandingan kali ini. Iya, betul. Bung Rai, kita saksikan ternyata supporter dari Aremania juga tidak kalah meriahnya. Ya, sejauh ini memang kita lihat mana dukungan-dukungan yang diberikan oleh para supporter ini masih positif, Bung. Ya, Aremania adalah salah satu supporter terbesar di Indonesia ya. Mereka memang terkenal sangat militan. Di mana Arema bermain, di situ Aremania pasti ada dan selalu penuh, Bung. Selalu cukup membanjiri stadion. Itu yang memang nilai plus dari Arema. Antusiasme supporter hampir sama seperti Persib Bandung, Persija juga. Iya. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa ajang Piala Gubernur Kalimantan Timur ini diikuti oleh 12 tim, di mana 5 diantaranya dari Jawa Timur, 4 dari Kalimantan Timur, dan 2 dari Sumatera, yaitu Semen Padang dan Sriwijaya FC, serta 1 tim amatir PSTNI. Ya, sepak pojok kali ini untuk Arema Kronus akan dilakukan oleh Esteban Vizcara. Sudah lakukan Esteban, nampaknya datar saja. Esteban angkat. Lopicic masih diganggu oleh Garik tadi.
Kali ini Aksipora gagal lagi-lagi melewati Maitimo tadi. Kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Borneo. Mentah lagi-lagi kaki Harry ataupun Hendro Siswanto tadi. Ya, kerap kali memang permainan bola-bola pendek dari Borneo kerap mentah di tengah tadi, Bung. Sulit kali memang untuk bisa menembus rapatnya tulisan permainan belakang dari Arema Kronus ini. Ya, sejauh ini kolektivitas dari lini tengah Arema sangat solid sekali. Bisa dibilang konsentrasi mereka masih bagus, baik dalam menyerang maupun membantu pertahanan, terutama Maitimo dan juga Hendro Siswanto yang cukup cepat untuk menutup laju dari arah serangan dari Pusamania Borneo. Sejauh ini bagaimana Anda melihat peran seorang Ponario Asnaman, pemain yang boleh bilang senior di kubu Borneo ini, Bung? Ya, sejauh ini Ponario memang perannya terlihat memang kurang terlihat, tapi dia beberapa kali mampu memotong alur serangan dan beberapa kali mampu mengalirkan bola ke depan. Iya, kembali bola dikuasai pemain-pemain Arema. Menata kembali dari belakang, Goran Gancep. Hendro Siswanto mencari kawan. 1-2 dengan Maitimo tadi. Masih Hendro. Esteban. Iya, terlihat masih bermain-main di sektor tengah. Mencoba menarik pemain-pemain Borneo keluar nampaknya, Bung. Langsung kirim ke depan. Ada Hashim Kipu. Iya, Hashim Kipu kali ini. Kembali kita Dendi umpan ke depan. Siapa yang dituju? Tidak jelas, Bung. Jauh pemain-pemain. Gavin Kwan lebih dekat nampaknya. Tidak akurat tadi. Umpan yang diberikan oleh Gavin Kwan tadi kepada Ponario. Sayang kali keluar kali ini. Lagi Maitimo angkat ke depan. Yang dituju Eloko lagi-lagi, Bung. Namun rapat memang dikawal Eloko. Tidak cukup satu pemain memang menjaga pemain yang satu ini. Ya, memang di sini ketika bola crossing dilakukan oleh Arema, di situ diharapkan Eloko bisa menyelesaikannya sendiri atau memantulkannya kembali ke lini kedua untuk ditembak langsung dari lini kedua. Ya, kali ini serangan balik tadi dari Reren Oang yang coba maju tadi. Namun masih berhasil dimentahkan oleh Alfaridi yang terus mengawal Terence Oang ini. Sejauh ini masih bisa diredam dengan sangat baik ya. Iya. Alur serangan dari Pusamania Borneo FC oleh tim Arema. Umpan jauh ke depan. Esteban nampaknya yang dituju namun lebih dekat dengan Gavin Kwan tadi. Esteban melebar ke kanan. Terlalu jauh nampaknya. Umpan yang diberikan oleh Esteban. Terus memberikan arahan Milo Untuk menekan ya. Iya. Tidak cepat mundur. Tidak memberikan keleluasaan. Mengembangkan permainan untuk Pusamania Borneo FC. Fatur Rahman lakukan lemparan ke dalam. Iya, tidak akurat tadi. Oh, nampaknya mengenai Hashim Kipu tadi. Masih lemparan ke dalam untuk Borneo FC. Ya, sejauh ini memang Arema dan Borneo di grup A memang paling digadang-gadang sebagai dua tim yang diunggulkan untuk bisa lolos ke semifinal, Bung. Ya, tapi setelah melihat pertandingan pertama, nampaknya itu bisa jadi berubah peta kekuatan Bunda Riyadi. Apalagi kejutan yang dihadirkan oleh Persela. Betul. Bisa jadi peta kekuatan akan berubah. Dan di sini kita lihat tinggal mental juara dari masing-masing tim untuk lolos dari grup ini. Dan yang cukup menarik, dua tim yang lolos ke semifinal nanti akan bergabung dengan dua tim dari masing-masing grup dan mereka akan bertanding dengan sistem trofeo. Iya, betul. Langsung 3 kali 45 menit. Ini adalah konsep baru yang mungkin diterapkan, Bung, ya? Ya, ini sangat menarik sekali konsep trofeo ini diterapkan di babak semifinal. Suatu hal yang baru ya dalam sebuah turnamen. Iya. 3 tim langsung bertemu di babak trofeo yang mana yang menjadi poin yang mendapatkan poin tertinggi akan langsung laju ke babak final.
Iya, buat Arema Kronus memang sedikit lebih nyaman dengan poin penuh setelah menang 3-1 2 hari lalu melawan Gresik United, sementara Borneo baru mengantongi poin 1 dari hasil imbang melawan Persela Lamongan. Betul. Terlihat lebih sabar ya dalam membangun serangan para pemain Arema. Mancing lebih dahulu, tidak terburu-buru. Kita lihat Maitimu melebar ke kiri, Esteban coba melewati Davin Kwan. Hasil dipotong tadi. Leonard Tupamau, salah satu back senior juga. Iya, cukup rajin mengawal gerakan dari Esteban. Iya, kali ini angkat ke depan. Sayang sekali, lagi-lagi gagal. Masih berhasil dimentahkan serangan pemain-pemain Arema Kronus tadi. Serangan balik kali ini datang dari Borneo FC lewat sayap kiri. Kita lihat terlalu dekat, Bung. Sepertinya terjadi miskomunikasi antara Rizky Pora dan juga Fatur Rahman nampaknya di situ. Terence Owang syuting. Sayang sekali tadi. Nyaris saja, Bung. Dalam posisi yang cukup baik tadi Terence Owang. Sedikit lengah tadi pengawalan terhadap Terence Owang. Memiliki kesempatan cukup baik tadi Terence Owang. Ya, peluang yang sangat baik sekali, sangat terbuka. Terence Owang Puhiri mengocek 1-2 main dan langsung lepas tembakan, tapi sayang. Memang berubah arah, kita lihat ada sentuhan kaki tadi, Bu. Nampaknya. Ya, terlihat kesal ya Imade Wardana ya. Dan lolos tadi. Betul. Kawalan terhadap Terence Owang. Peluang cukup baik tadi sebetulnya dimiliki oleh pemain-pemain Borneo FC. Kembali serangan dibangun. Ya. Lewat kanan. Kembali Terence Owang. Coba masuk ke kotak penalti. Lagi-lagi berhasil diganggu Farizi tadi. Gerakan pemain yang satu ini. Cukup bernafsu sampai Terence Owang Puhiri. Iya. Melahirkan sepak pojok untuk Borneo FC. Seperti biasa nampaknya dilakukan oleh Rizky Pora. Angkat ke depan, sudah lakukan. Lagi-lagi berhasil dihalau dari barisan pertahanan. Kembali serangan datang dari pemain-pemain Borneo. Edilson. Sayang kali terjatuh Edilson, gagal melewati 3 pemain. Serangan balik Eloko kali ini. Kita lihat matangan dari sarang Eloko. Melebar ke Esteban. Eloko yang dituju mencari tempat di depan tadi, lebih dekat dengan Yu Jan Hoon. Terlihat mudah dibaca tadi kerjasama Esteban dan Eloko, Bung. Iya, pola serangan yang masih sama. Beruntung transisi bertahan dari pemain posisi Borneo FC cukup baik kali ini. Kali-kali di bola dikuasai pemain-pemain Borneo FC. Gavin Kwan. Terence tampaknya mundur ke belakang. Iya. Bergantian dengan Gavin Kwan yang diminta untuk lebih maju ke depan. Esteban Eloko dijatuhkan, nampaknya bukan pelanggaran ya. Tarik ke tim garing. Masih Boceti tadi. Kali ini lagi-lagi berhasil intercept dengan baik tadi. Serangan dibangun oleh pemain Borneo. Antisipasi yang baik dari Hamka tadi, Bu. Lemparan ke dalam. Mudah saja buat pemain-pemain belakang Arema Kronus mementahkan laju pergerakan ataupun bola-bola pendek dari pemain-pemain Borneo FC ini. Masih cukup baik sejauh ini para pemain Arema. Iya. Tarik Bossetti juga sudah mulai memperlihatkan perannya di lini tengah. Namun sayang masih belum bisa memberikan suplai bola yang matang terhadap Lerby. Iya. Kita lihat cukup sabar para pemain Arema. Memancing ya, memancing pemain-pemain Borneo FC untuk maju. Buka pertahanan sekaligus di belakang. Coba lakukan tadi
Lagi-lagi Eloko. Hendro Siswanto tidak tepat tadi. Hendro salah umpan tadi. Kali ini terlambat, Bung. Sudah terlanjur turun pemain-pemain dari Arema. Berhasil dipotong tadi dari Hendro. Membayar kesalahannya ya, Hendro Siswanto dengan intercept bola tadi. Bonario hasil melewati. Bukan pelanggaran, Bung. Advantage. Offside. Sudah offside. Jelas sekali. Jelas sekali terperangkap offside tadi Lerby. Sudah jelas hampir 2 meter masuk ke dalam tadi Lerby Eliandri. Ya. Skema sebenarnya berjalan sudah cukup baik tadi. Iya. Tapi sayang Lerby terlalu cepat untuk masuk ke dalam. Dan sudah dibaca oleh Hamka memang pergerakan dari Lerby. Cukup cerdik memberikan perangkap offside tadi. Iya. Baik sekali tadi sebenarnya umpan dari Edilson Tavares. Iya. 41 menit pertandingan sudah berlangsung. Babak pertama ini masih 0-0. Made Wardana. Umpan tidak akurat tadi. Kali ini lagi-lagi berhasil mentahkan Hamka. Eloko tadi yang dituju. Langsung ke depan Kim Kibu tadi. Sayang sekali, Bung. Kembali mencoba. Eloko yang dituju. Kembali menjadi target memang selalu Eloko. Cukup baik sejauh ini pertahanan dari Pusamania Borneo dalam membaca alur serangan Arema. Eugene pun langsung kirim ke depan. Hendro Siswanto, bukan pelanggaran. Hendro masih mencari kawan. Esteban yang dituju, coba melewati Gavin. Masih mencoba melewati Esteban. Belakang, Hendro Siswanto, shooting Hendro. Lagi-lagi tepat sasaran, Bung. Ya, nampaknya Hendro Siswanto sudah cukup gregetan ya, ya. Karena para pemain Arema kesulitan untuk menembus pertahanan dari Pusamania Borneo. Kita lihat tanpa pikir panjang dia melihat ruang terbuka langsung shoot. Tapi sayang masih jauh, Bung, dari sasaran. Sebenarnya Hendro memang dikenal mempunyai spesialisasi tendangan-tendangan jarak jauh seperti ini, Bung Daryadi. Iya, dan tidak ada yang mengganggu sebetulnya tadi. Iya, betul. Namun sayang kali ini peluang yang didapatkannya gagal dimaksimalkan dengan baik. Iya, kartu kuning tadi untuk Rafael Matimo. Nampaknya tadi diberikan karena melanggar dengan keras Bonario ya? Iya. Alvarez belakang kerjasama dengan Arin Awang tadi. Fatur Rahman ikut membantu. Rizky Pora coba masuk. Masih sulit untuk bisa menembus rapatnya pertahanan. Kali ini shooting, sayang sekali. Edilson tadi. Esteban kali ini kuasai bola. Tidak akurat, Bung. Cukup baik. Gavin Kwan mengirim ke depan tadi lampu mengenai Gavin Kwan nampaknya. Iya, 1 menit menjelang waktu normal bubar di babak pertama ini belum berubah kedudukan 0-0. Arema Kronus melawan Pusamania Borneo FC. Rizky Pora coba mencari rekannya lagi dia. Iya, masih kutak-katik Rizky Pora. Tarik Poceti. Supply ke depan tadi Bonario. Baik sekali. Sayang lagi-lagi, Bu. Kembali serangan datang dari pemain Borneo. Masih berhasil dihalau. Hendro Siswanto tadi. Kembali kerjasama 1-2. Bonario Astaman mencari kawan. Teret Owang gagal tadi melakukan syuting. Diganggu tadi oleh Maitimo ataupun Esteban. Umpan ke depan. Mentah lagi serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Borneo FC.
Tidak terlalu sulit memang kita saksikan bagaimana barisan belakang dari Arema Kronus ini. Pelanggaran nampaknya harus Eloko kerja keras ya para pemain Pusamania Borneo FC untuk menghentikan pergerakan dari seorang Eloko Gonzalez. striker tadi. Striker yang sudah tua usia tapi masih memiliki ketajaman. Usia 40 tahun. Eloko Gonzalez masih menjadi pemain yang betul-betul tetap ditakuti, Bu. Betul. Mengingatkan saya kepada salah satu mantan striker Arema juga, mantan striker asing yaitu Kate Kayamba Gams, pemain dari Saint Kitts and Nevis. Peluit tanda pertandingan babak pertama sudah ditiup oleh wasit Johannes dan pertandingan masih 0-0. Pemirsa, kita akan kembali bersama rekan Ben dan Bung Rais.